Welcome to channel Cek Gurita. Kali ini kita bertemu kembali di dalam materi belajar Python untuk pemula part 7. Pada part 6 kita sudah belajar tentang perulangan while dan loop, perulangan while dan for. Kali ini kita akan belajar tentang list, dictionary, dan tuple. Nah, sekarang kita masuk ke materi list terlebih dahulu. List adalah tipe data Python yang digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. List ini bersifat dapat diubah, ya, mutable. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan tanda kurung siku, terus yang kedua data bisa diubah, ditambah atau dihapus, dan ketiga data boleh berbeda tipe, yaitu angka, teks, dan lainnya. Contoh list seperti di samping ini, ya, mengubah list, menambah data list, menghapus data list. Nah, sekarang kita coba ke Google Colabs. Ya, kali ini kita akan mencoba contoh list, ya. Contoh list. Nah, kita punya variabel nama siswa, kemudian sama dengan kurung siku, namanya Andi, kemudian koma, Budi, jangan lupa tanda petiknya, Budi, kemudian koma, Citra. Ya, lalu nilainya, nilai sama dengan 80, 85, dan 90. Nah, sekarang kita akses, ya. Kita akses data listnya. Dengan cara kita akses data list dengan cara memanggil perintah print. Printnya jangan lupa huruf kecil. Print nama siswa 0, kemudian print nilai nama siswa 2. Nama siswa 2. Nah, kita coba jalankan. Ya, kita tunggu Python mengeksekusi. Ya, maka jawabannya adalah Andi dan Citra. Di dalam list ini itu dimulai dari angka 0. Jadi Andi ini 0 urutannya, Budi 1, Citra 2. Jadi kalau 02 maka jawabannya akan yang tampil Andi dan Citra. Kalau kita rubah di sini 1 dan 2 maka yang tampil adalah Budi dan Citra. Ya, itu cara menggunakan list, kita panggil namanya. Sekarang kita coba mengubah data list. Nah, sekarang kita mau mengubah data listnya, ya. Ya, kita rubah dengan kita masukkan perintah. Misal di sini kita mengubah data list. Sekarang nama siswa, nah sekarang kita masukin ini nih, kita copy saja. Oke, kita copy, kemudian kita tambahkan nama siswa 1. Ya, kita ulang aja. Nama siswa 1, kemudian sama dengan Doni. Kemudian kita panggil print nama siswa. Lalu kita jalankan, maka yang tampil adalah Andi, Doni, dan Citra. Berarti Doni ini merubah list urutan 1. Urutan 1 berarti si Budi, ya. Budinya berubah menjadi Doni.
Nah, sekarang kita coba selain mengubah, kita coba menambah data list ya. Kita nambah data list. Kita menambah data list. Kita copy saja di sini. Kita menambah data list. Menambah data list. Nah, di sini kita mau nambah EK ya. Jadi kita tambahkan perintahnya. Nama siswa, tambah perintah titik append, lalu kurung buka EK. Nah, sekarang kita cetak nama siswanya. Print nama siswa. Lalu kita coba eksekusi. Ada error di sini, perhatikan name append is not defined. Nah, kita coba nama siswa dot append. Oh ya, titiknya ya. Harusnya titik bukan koma. Ya, sekarang di sini tampil kita menambah perintah dot append ini adalah menambah. Kita menambah data list EK. Nah, di sini jadinya kan awalnya Andi, Budi, Citra. Lalu ditambah menjadi Andi, Budi, Citra, dan Eka. Itu cara menambah data pada list. Nah, sekarang kita coba menghapus ya. Kita coba menghapus, kita kasih perintah remove ya. Ya, kita bawa aja ke sini. Kita coba kode, kita copy. Ya, lalu kita kasih di sini menghapus data list, menghapus data list. Nah, sekarang kita tambahkan perintahnya menghapus itu remove ya. Jadi kita tambah nama siswa underscore siswa dot remove. Remove menghapus. Lalu yang mau kita hapus apa? Andi misalnya ya. Andi kita hapus. Lalu tinggal dipanggil perintahnya print nama siswa underscore siswa. Lalu kita jalankan. Maka hasilnya adalah Budi dan Citra karena Andi ini sudah dihapus. Yaitu adalah perintah list ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut setelah perintah list ini kita ada perintah dictionary. Nah, perintah dictionary ini apa? Dictionary ini artinya kamus ya, yaitu tipe data yang menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci key dan nilai value. Jadi ciri-cirinya menggunakan tanda kurung kurawal, kalau list itu tanda kurung siku, kalau dictionary itu tanda kurung kurawal. Setiap data memiliki key, memiliki kuncinya, value-nya, dan data dapat diubah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh cara menggunakan perintah dictionary. Ya, kita masuk perintah ke dictionary, kita buka Google Colabs, kita tambah kode. Di sini contoh dictionary. Di sini kita ada variabelnya siswa, lalu sama dengan kurung kurawal. Nah, misal kita kasih pertama nama, kemudian titik nama tanda petik titik 2, lalu Andi tanda petik Andi, koma, kemudian kelas, kemudian titik 2, kelas 8, kemudian nilai titik 2, 85. Nah, ya. Lalu kita mengakses data dictionary-nya dengan perintah print ya. Print
siswa, kurung buka, siswa, lalu kurung karawal, nama, tanda petik nama, tutup dengan kurung karawal dan kurung tutup. Enter, lalu print siswa lagi, buka kurung siswa, kurung siku, kemudian nilai. Ya, kita tutup dengan kurung siku. Sekarang kita jalankan eksekusi. Nah, maka yang tampil ini print siswa nama Andi, print siswa nilai 85. Ya. Jadi yang dipanggil nama dan nilai. Nah, sekarang kita coba ubah. Kita coba ubah kalau nilainya menjadi 90. Nah, sekarang kita tambah perintah siswa kurung buka nilai, tanda petik, kemudian kurung siku ya, bukan kurung buka, kemudian sama dengan 90, print siswa. Ya, lalu kita coba jalankan. Maka di sini nama Andi, si Andi kelas 8, yang awalnya nilainya 85, sekarang berubah menjadi 90. Ya, ini kalau kita mengubah ya, ini kita hapus dulu aja. Biar tidak bingung, ini kita hapus ya. Kemudian kita kasih mengubah data. Mengubah data dictionary. Ya, kita ulangin. Maka di sini akan tampil nama Andi kelas 8 nilainya 90. Yang awalnya 85 berubah menjadi 90. Nah, sekarang setelah kita ubah, kita coba menambah data dictionary ya. Kita coba menambah data dictionary ya. Di sini kita kasih menambah data dictionary dengan perintah. Ya, kita kasih perintahnya siswa. Tanda petik alamat, kemudian sama dengan Bali, tanda petik ya. Kemudian kita cetak print siswa. Ya, sekarang kita jalankan. Nah, di sini yang pertama, yang awalnya nama Andi kelas 8 nilai 90, sekarang kita menambah datanya alamat. Jadi di sini akan tampil nama Andi kelas 8 nilai 90, alamatnya Bali. Jadi itu cara menambah data pada dictionary. Ya. Kemudian bagaimana cara menghapus data dalam dictionary? Nah, sekarang kita coba menghapus data. Kita coba menghapus data dictionary. Nah, perintahnya del ya, perintahnya del. Del siswa kurung siku kelas, kemudian print siswa. Print kurung buka siswa kurung tutup. Kemudian kita jalankan. Ya, di sini yang ketiga ini ya. Di sini yang kita hapus adalah kelas ya. Jadi hasilnya print nama Andi nilai 90, alamat Bali. Jadi kelasnya tidak tampil. Kelasnya dihapus. Ya, itu dictionary. Ya, itu tadi cara menghapus data dictionary. Sekarang kita lanjut contoh kasus sederhana ya. Contoh kasus sederhana dalam dictionary. Contoh kasus ya. Contoh kasus sederhana ya. Kita coba pertama nama. Nama sama dengan kurung siku, kemudian kita kasih Andi, kemudian koma, Budi, lalu
hari sama dengan Senin, kurung buka ya, bukan kurung kurawal, kurung buka, Senin, Selasa, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian data underscore siswa sama dengan kurung kurawal, nama titik 2 Citra. Nama titik 2 Citra. Tanda petik Citra, koma, lalu kelas. Kelas titik 2 8. Nah, sekarang kita coba print, kasih data untuk mengaksesnya. Print nama, print buka kurung nama, tutup kurung, print buka kurung hari, tutup kurung, dan print data siswa, data underscore siswa, kemudian nama, lalu tutup kurung ya. Kita coba jalankan. Di sini ada perintah nama Andi, hari Senin Selasa, data siswanya nama Citra kelas 8. Nah, di penggil di sana adalah print nama Andi dan Budi, print hari Senin Selasa, terus print data siswanya Citra. Ya, itu contoh kasus sederhana dalam dictionary. Nah, sekarang kita coba yang ketiga yaitu tapel. Ya, tapel ini pengertiannya adalah tipe data untuk menyimpan banyak data yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Ya, jadi tipe data yang menyimpan banyak data tapi tidak dapat diubah kalau sudah dibuat. Ciri-cirinya menggunakan tanda kurung, kurung buka, kurung tutup, data tidak bisa diubah dan lebih aman untuk data tetap. Nah, contohnya kita seperti data hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kemudian kita panggil hari pertama 0 dan hari kedua. Nah, sekarang kita coba di Python-nya. Kita coba di Python-nya tapel. Sekarang kita coba di sini contoh tapel. Ini lupa dibesarin tadi ya. Contoh tapel. Sekarang hari. Hari sama dengan Senin. Kemudian Selasa. Kemudian Rabu. Ya. Lalu kita coba cetak print hari kurung 0, kemudian print hari 2. Kemudian kita jalankan di sini, maka contoh tapel hari Senin, Selasa, ya, Selasa, Rabu, dan kita cetak hari 0. Hari 0 ini berarti dia data ke 0 tuh Senin ya, dimulai Senin, dan data kedua adalah Rabu. Jadi tampilannya Senin dan Rabu. Jadi penggunaan tapel itu tidak bisa dirubah. Nah, contohnya kesalahan ya. Ini contoh kesalahan. Contoh kesalahan misalkan kita hari 1 ya. Kemudian
sama dengan Kamis. Nah, kita coba ya, jalankan, dia akan error. Ya. Ya, jadi ini kesalahan data yang tidak bisa diubah, ya. Jadi itu materi kita hari ini tentang list, dictionary, dan tuple di dalam pemrograman Python. Yang perlu ditekankan di sini yaitu perbandingannya, tipe data list ini bisa diubah dan bentuknya kurung siku. Sedangkan tuple tidak bisa diubah, bentuknya kurung buka. Sedangkan dictionary bisa diubah dan bentuknya kurung kerawal key value. Ya, demikian materi kita pada part 7 ini. Tetap semangat untuk belajar. Kita sampai bertemu di materi part 8. Sampai jumpa.